Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English learning video. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama dengan penjelasan yang mudah dipahami. Materi yang akan dipelajari juga sederhana dan cocok banget nih untuk kalian yang baru aja belajar bahasa Inggris. Nah, semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih memahami dan menggunakan bahasa Inggris dengan baik. So, let's start the lesson. Minggu ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Ada yang tahu apa sih pengertian dari present continuous tense? Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, atau di dalam bahasa Inggris disebut action happening right now. Artinya, aktivitas tersebut sedang terjadi pada saat kita berbicara. Selain itu, present continuous tense juga digunakan untuk kegiatan sementara atau temporary action. Ini adalah aktivitas yang terjadi secara rutin tetapi hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Sekarang, perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh pertama ada they are reading a book now. Nah, artinya mereka sedang membaca buku sekarang dan kegiatan itu terjadi saat saya sedang menyampaikan itu. Nah, contoh kedua ada I am staying with a friend this week. Ini menunjukkan kegiatan sementara, yaitu tinggal bersama teman hanya untuk minggu ini. Contoh ketiga ada my mom is cooking dinner in the kitchen. Artinya ibu saya sedang memasak di dapur. Nah, jadi kesimpulannya, present continuous ini digunakan untuk aktivitas yang sedang berlangsung sekarang dan juga untuk kegiatan yang bersifat sementara. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menggunakan present continuous tense khususnya dalam bentuk kalimat positif? Struktur dasar dari si present continuous tense adalah subject plus to be plus verb ing. Untuk subjek I, kita menggunakan to be am. Contohnya, I am eating, yang artinya saya sedang makan. Untuk subjek he, she, dan it, kita menggunakan is. Contohnya, she is eating, yang berarti dia sedang makan sekarang. Sedangkan untuk subjek you, we, dan they, kita menggunakan are. Contohnya, they are eating, artinya mereka sedang makan. Perlu diingat ya, untuk semua subjek, kalau kata kerja atau verbnya selalu ditambahkan akhiran ing. Jadi rumusnya tetap selalu sama. Subjek plus to be atau am, is, are plus verb ing. Nah, dengan memahami pola ini, kita bisa membuat kalimat present continuous dengan benar. Selanjutnya, untuk yang negatifnya. Struktur dasarnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Nah, untuk subject I, kita menggunakan am not. Contohnya, I am not eating, yang artinya saya tidak sedang makan. Untuk subjek he, she, dan it, kita menggunakan is not atau bentuk singkatnya isn't. Contohnya, she isn't eating, yang berarti dia tidak sedang makan. Sedangkan untuk subjek you, we, dan they, kita menggunakan are not atau bentuk singkatnya aren't. Contohnya, they aren't eating, artinya mereka tidak sedang makan. Sama seperti sebelumnya, kata kerja tetap ditambahkan akhiran ing ya. Kemudian untuk question strukturnya, to be-nya jadi ke depan. Jadi struktur dasarnya adalah to be plus subject plus verb ing. Artinya kata kerja bantu seperti I'm, is, atau are diletakkan di depan kalimat. Untuk subjek I, kita menggunakan am di awal kalimat. Nah, contohnya am I eating, yang artinya apakah saya sedang makan.
Nah, untuk subjek he, she, dan it kita menggunakan is. Contohnya, is she eating? Yang artinya apakah dia sedang makan. Sedangkan untuk subjek you, we, they kita menggunakan are. Contohnya, are they eating? Artinya apakah mereka sedang makan. Jangan lupa untuk present continuous ini semua kata kerjanya ditambahkan akhiran ing. Perlu diperhatikan juga dalam present continuous kita selalu menambahkan akhiran ing pada kata kerja. Namun ada beberapa aturan penulisan yang perlu kita perhatikan saat menambahkan ing. Nah, untuk aturan yang paling dasar, sebagian kata kerja cukup ditambahkan ing di belakangnya tanpa perubahan bentuk. Artinya kita tidak perlu mengubah huruf atau struktur kata, cukup menambahkan ing saja. Contohnya pada kata kerja do menjadi doing, kata kerja play menjadi playing, kemudian kata kerja study menjadi studying. Nah, pada contoh-contoh ini tidak ada perubahan pada kata dasarnya, hanya ditambahkan akhiran ing aja. Untuk kata kerja yang berakhiran huruf ketika ditambahkan ing ada beberapa peraturan. Nah, aturannya adalah jika kata kerja berakhiran huruf maka huruf E tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan ing. Contohnya pada kata make menjadi making, huruf E di akhir kata dihapus lalu ditambahkan ing. Kata take menjadi taking dengan cara yang sama, huruf E dihilangkan terlebih dahulu lalu ditambahkan ing. Yang terakhir ada write menjadi writing, huruf E-nya juga dihapus sebelum ditambahkan ing. Jadi kesimpulannya, untuk kata kerja berakhiran huruf E, kita harus menghapus huruf E terlebih dahulu lalu menambahkan ing. Kemudian ada kata kerja yang berakhiran huruf konsonan. Nah, bagaimana cara kita menambahkan menambahkan ing-nya? Nah, pada beberapa kata kerja kita perlu menggandakan huruf konsonan terakhir terlebih dahulu, baru kemudian menambahkan ing. Nah, aturan ini biasanya berlaku untuk kata kerja dengan pola konsonan, vokal, konsonan, atau CVC yang terdiri dari suku kata. Mari kita lihat untuk contohnya. Kata sit menjadi sitting, huruf T digandakan sebelum ditambahkan ing. Kemudian ada kata run menjadi running. Nah, huruf N-nya juga digandakan. Dan kata plan menjadi planning. Huruf N digandakan sebelum ditambahkan ing. Jadi kesimpulannya, untuk kata kerja dengan pola tertentu kita harus menggandakan huruf konsonan terlebih dahulu lalu menambahkan ing. Kemudian ada kata yang berakhiran ie harus diubah menjadi y, kemudian baru ditambahkan ing. Contohnya tie menjadi tying, kata die menjadi dying, dan kata lie menjadi lying. Jadi bukan langsung ditambah ing, tetapi i dan e-nya diubah menjadi y terlebih dahulu, baru ditambahkan ing. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran huruf c, untuk katanya perlu menambahkan huruf k terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan ing. Contohnya piknik menjadi picnicking, kata panik menjadi panicking, dan kata mimik menjadi mimicking. Jadi huruf K ditambahkan agar pengucapannya tetap benar sebelum kita menambahkan ing. Nah, kesimpulannya setiap akhir kata kerja bisa memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Jadi perlu memperhatikan bentuk akhiran verbnya sebelum menambahkan ing. Kemudian kita masuk ke time expression atau keterangan waktu yang sering digunakan dalam present continuous tense. Nah, time expression ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung sekarang atau sementara terjadi. Nah, beberapa contoh time expression yang sering digunakan adalah now yang artinya sekarang, right now yang berarti tepat saat ini, at the moment yang artinya pada saat ini, dan juga currently yang berarti saat ini. Nah, contohnya dalam kalimat ada I am studying now, artinya saya sedang belajar sekarang. She is watching TV right now, artinya dia sedang menonton TV saat ini.
Selain itu, present continuous juga bisa digunakan untuk kegiatan sementara dengan time expression seperti today, this week, dan this month. Contohnya, I am staying with my friend this week. Artinya saya sedang tinggal bersama teman minggu ini. Nah, sampai di sini penjelasan saya untuk present continuous tense. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalian tanya di kolom komentar, akan kita bahas minggu depan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labanang al